Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah bergabung jurnalis Berita Satu, ada Agung Dharma di Posko Tanjung Perak dan juga Ahmad Ali. Selamat malam teman-teman, kita ke Agung terlebih dahulu. Agung, kalau sebelumnya ada 49 orang yang masih dalam pencarian atau belum terevakuasi, begitu, bagaimana sekarang prosesnya? Apakah semuanya sudah berhasil dievakuasi untuk sekarang ini? Ya, selamat malam pemirsa Berita Satu. Saat ini saya berada di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Di lokasi ini PT Pelindo Regional 3 mendirikan posko informasi dan pelayanan bagi keluarga penumpang KMP Mutiara Sentosa yang terbakar saat berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Posko ini menjadi pusat informasi sekaligus tempat pendampingan bagi keluarga penumpang yang menunggu kabar hasil evakuasi. Dari data posko yang merujuk pada data Basarnas hingga malam ini menunjukkan ada sebanyak 227 korban selamat yang berhasil dievakuasi oleh tim Basarnas. Sementara yang meninggal dunia ada 5 orang. Sementara itu, Pelindo memastikan penumpang hasil evakuasi akan menjadi prioritas saat tiba di Pelabuhan Tanjung Perak. Sedikitnya ada 4 kapal yang dijadwalkan membawa penumpang evakuasi menuju Surabaya dengan perkiraan tiba pada malam dini hari nanti. Hingga saat ini proses evakuasi penumpang KMP Mutiara Sentosa II masih terus berlangsung. Pihak terkait masih terus melakukan koordinasi dan pemutakhiran data penumpang. Sementara keluarga korban masih banyak yang menunggu kabar dengan harapan seluruh penumpang dapat tiba di Surabaya dalam keadaan selamat. Ya, Dev. Baik, jadi ada update begitu ya. Sekarang ini posisinya adalah ada 5 korban yang dinyatakan meninggal dunia. Lalu apa yang jadi kendala begitu dalam proses evakuasi ataupun juga proses pemadaman kebakaran dari kapal itu? Agung, apa yang menjadi kendala pada saat proses evakuasi ataupun juga proses pemadaman kebakaran dari kapal ini? Ya, dari data yang himpun di lapangan, memang jarak antara Pelabuhan Perak Surabaya dengan lokasi kejadian memang cukup jauh, sehingga tim Basarnas yang menuju ke lokasi dengan menggunakan kapal yang dilakukan di Surabaya menuju tempat tersebut cukup jauh, sehingga membutuhkan waktu cukup ekstra yang harus dilakukan oleh tim petugas, dan ketika evakuasi cukup berjalan dengan lancar hingga banyak korban yang diselamatkan, dan sementara ada 5 korban yang meninggal dunia dalam kejadian ini. Ya, demikian. Baik, Agung. Kita tentu masih akan mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada begitu ya, apalagi proses evakuasinya boleh dibilang berjalan cukup sulit begitu karena jaraknya cukup jauh dari Surabaya menuju ke Sumeneb. Nah, kalau untuk keluarga korban, apakah masih banyak yang berdatangan atau memang semuanya sudah berada di sana, dan apakah mereka juga sudah menerima kepastian tentang anggota keluarganya yang menjadi penumpang atau mungkin yang menjadi kru dari kapal ini? Ya, hingga sampai saat ini banyak juga keluarga korban yang berdatangan ke posko informasi untuk mencari informasi terkait kepastian keberadaan keluarga yang menjadi korban. Dan posko ini dibuka selama 24 jam untuk menyampaikan informasi terupdate terkini. Ya, Dan. Baik, Agung, artinya ketika kemudian sudah ada perkembangan tadi disebutkan minggu sore ada 4 yang tewas, pada minggu malam ini, sekarang ini sudah diupdate jadi 5. Apakah juga sudah diketahui identitas dari korban yang meninggal dunia akibat kejadian ini? Ya, berdasarkan data dari posko informasi, memang ada beberapa data korban yang berhasil dievakuasi maupun
korban yang meninggal dunia, dan data-data tersebut tidak dipaparkan ke dalam data posko secara umum, namun secara tersirat data tersebut masih disampaikan oleh petugas, dan ada beberapa nama-nama korban yang meninggal maupun korban yang selamat. Baik, Agung, terakhir apakah ada informasi soal penyebab kebakaran dari kapal ini? Ya, hingga sampai saat ini tim media masih menunggu konfirmasi pasti dari Basarnas. Hingga sampai saat ini Basarnas belum mengatakan pengumuman resmi terkait penyebab kebakaran, dan sampai saat ini identifikasi penyebab kebakaran masih akan dilakukan setelah proses evakuasi semua selesai dilakukan. Ya, Des. Baik, kalau begitu. Terima kasih, Agung, untuk laporannya, tapi tahan dulu di sana karena kita akan dengarkan juga laporan dari Ali yang tadi mengikuti TNI AU ya untuk memantau dari udara tentang kapal Mutiara Sentosa 2 yang terbakar ini. Kalau sepengamatan Anda, Ali, seperti apa kondisinya pada tadi saat Anda mengikuti rombongan, dan untuk saat ini apakah juga apinya sudah berhasil dipadamkan? Silakan, Ali. Ya, sepengamatan saya tadi di udara memang masih terlihat asap tebal menyelimuti KM atau kapal Mutiara Sentosa 2. Dan memang posisi kapal yang terbakar ini memang sudah posisinya memang jauh dari bibir pantai, dan memang di sekitaran situ juga terlihat tidak ada kapal-kapal yang lain. Kapal nelayan pun tidak terlihat. Jadi ketika saya melihat dari atas, dari informasi yang saya dapatkan ketika sore hari dilakukan evakuasi para korban dan juga penumpang selamat maupun yang sudah meninggal dunia, memang sudah tidak ada lagi kapal-kapal yang berada di sekitaran KMP Mutiara Sentosa tersebut. Dan pada saat saya juga melihat di sekitaran lokasi, karena memang pesawat yang saya tumpangi bersama anggota TNI AU tadi berkeliling, ada sekitar 2 kali berkeliling untuk memastikan bahwa memang kondisi atau situasi di sekitaran kapal yang terbakar bisa dipastikan dalam kondisi terbaik saat itu. Dan memang ternyata informasi yang saya dapatkan, kapal-kapal yang sebelumnya telah melakukan penyelamatan korban sudah kembali atau dalam perjalanan ke Surabaya untuk memindahkan para penumpang ke daratan. Dan pada sore hari tadi juga telah dilakukan, atau tim dari TNI AL juga telah melakukan bantuan dengan mengirimkan 2 kapal untuk melakukan evakuasi, karena memang informasi yang saya dapatkan memang masih ada penumpang yang terjebak di dalam kapal. Dan saya juga belum mendapatkan informasi pasti berapa jumlah pasti penumpang atau manifest yang ada di kapal tersebut. Namun beredar informasi sebelumnya yang disampaikan oleh tim SAR, ada sekitar 250 penumpang yang ada di kapal tersebut. Oke, Ali, dari visual yang Anda kirimkan memang asap yang keluar dari kapal itu begitu tebal ya. Tapi kalau Anda tadi punya peluang untuk melihat lebih dekat secara langsung dari kapal, dari pesawat yang Anda tumpangi, sebetulnya seberapa parah atau berapa persen begitu dari bagian kapal ini yang terbakar? Baik, kalau saya lihat bisa saya sampaikan bahwa kapal tersebut sudah terbakar habis, bahkan bisa saya katakan 90% kapal tersebut terbakar habis, karena memang hingga saat ini asap masih mengepul dari atas badan kapal tersebut. Dan saya tadi juga melihat beberapa detik saja, karena memang di atas kapal yang saya tumpangi atau pesawat yang saya tumpangi memang terus berjalan sembari memantau kondisi kapal. Dan di area nahkoda masih terlihat titik api yang masih membakar area nahkoda tersebut.
namun memang tidak terlalu besar. Dan mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa api tersebut memang muncul dari dalam terlebih dahulu sehingga menimbulkan asap keluar. Dan di saat itu juga para penumpang yang ada di dalam bisa menyelamatkan diri untuk berada di dek kapal ataupun di anjungan, sehingga masih banyak penumpang-penumpang yang bisa menyelamatkan diri dengan menceburkan diri ke laut. Dan memang terbukti ada 227 penumpang yang berhasil selamat dan 5 dinyatakan meninggal. Dan hingga saat ini pihak dari tim SAR dan juga tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian para korban yang mungkin masih berada di kapal. Oke, Ali. Tadi Anda ceritakan juga bahwa kondisi sekitarnya terhitung sudah clear begitu ya, dalam artian tidak ada kapal-kapal yang mendekat lagi untuk melakukan evakuasi sampai tadi sore begitu. Yang artinya juga sepertinya tidak terlihat ada upaya untuk pemadaman api. Atau apa sebetulnya yang sedang berlangsung? Apakah memang kapal ini ditinggalkan begitu saja dan mungkin proses pemadamannya baru akan dilakukan besok, atau seperti apa keterangan yang Anda dapatkan? Baik, Dev, memang bisa saya pastikan di sekitaran kapal KMP Mutiara Sentosa tadi memang tidak ada kapal-kapal yang melakukan penyemprotan. Biasanya kan memang ada kapal yang di standby-kan di sekitaran kapal yang terbakar untuk melakukan pemadaman. Namun saya tadi melakukan pantauan di udara tidak terlihat sama sekali. Dan pada sore hari sekitar pukul 5 saat saya kembali ke Puspenerbal juga masih dalam kondisi asap tebal atau asap masih terus membumbung di atas kapal. Artinya bisa saya pastikan tidak ada upaya pemadaman yang dilakukan oleh petugas. Entah pada malam hari ini akan dilakukan atau memang sengaja dibiarkan, kami masih belum mendapatkan kepastian atau informasi pasti dari petugas. Baik, kalau begitu tentu kita akan nantikan apa yang jadi perkembangan berikutnya dari insiden yang telah berlangsung ini. Terima kasih Ahmad Ali melaporkan langsung dari Puspenerbal yang ada di kawasan atau di lingkungan Bandara Juanda di Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya ada Agung Dharma yang melaporkan langsung dari posko yang ada di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Selamat kembali bertugas.